Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita di kelas berapa ini? Ke-6 apa ke-7? Ke-7 daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Setelah kita menyelesaikan tentang sebagian kaidah tentang ta'rif wa tangkir. Ta'rif itu biasanya mu'arraf, ma'rifah. Sebagian orang itu banyak paham Tuan Azmi bahwasanya yang namanya ma'rifah itu apa satu mar? Isim yang apa yang ma'rifah itu? Yang ada alif las. Ayo, semua kebanyakan paham seperti itu, tapi tak macam itu. Kalau Anda pernah belajar nahwu, dia tak semacam itu. Ma'rifah itu bukan hanya alif dan lam. Ma'rifah itu lebih umum daripada alif wal lam. Dibilang ada satu ustadz dulu ketika saya belajar di pesantren saya di mana? Di Malang, Darut Tauhid. Kami belajar nahwu macam ini. Innal ma'rifata sab'atun fiha kamul. Ana solehun damal fata ibnu ya rojul. Macam itu. Dibilang innal ma'rifata sab'atun. Ma'rifah itu berapa? 7. Fiha kamul lah ya. Kalau Anda sebutkan 7 ini maknanya semua itu ma'rifah. Apa? Ana solehun. Ana maknanya domir. Domir itu ma'rifat. Solehun. Soleh ini apa? Ismul alam. Nama itu ma'rifat. Ana solehun. Dha itu ismul isyarah. Dha itu juga ma'rifat tau. Dha ma ismul mausul. Dha mal fata, al-fata, alif lam, khusus ini alif lam. Ana solihun, dhamal fata, ibnu ini mudhof ilal ma'rifah. Mudhof ilal ma'rifah apa? Ya rojul, munada itu walaupun dia nakir, tapi kalau dipanggil ya rojul, ma'rifah, karena ada munada di situ. Dan ma'rifat itu berlevel-level. Level yang paling tinggi adalah ana, domir yang paling tinggi domir. Setelah domir, ismul alam. Setelah ismul alam, ana solehun, dha, ismul isyarah. Kemudian ismul mausul, kemudian alif walam, kemudian mudhof ila ma qablahu. Dibilang mudhof ilal domir fi martabatil domir. Mudhof ilal alam fi martabatil alam. Dan seperti itu. Ya rojul yang paling rendah. Munada yang paling rendah. Nah, di sini akan apa yang saya katakan ini akan mempunyai implementasi efek di dalam bagaimana Anda itu memahami Al-Quran. So, tengok. Qaidatun ukhra fit ta'rifi wa tangkir. Qaidah. Ada lagi, apa namanya, tangkir. Tangkir itu kan nakiroh. Nakiroh itu, Tuan Azmi, nakiroh itu kalau dimudhofkan ke ma'rifah, dia akan menjadi ma'rifah. Tapi ada satu. Dimudhofkan ke ma'rifah pun tetap dia tidak ma'rifah. Itu dibilang al-asma'ul mutawaghilah dibilang. Jadi sudah dimudhofkan ke ma'rifah pun masih tetap tidak ma'rifah. Gitu. Hafizahullah, guru saya di dalam nahwu ya, ini namanya Syekh Ali Syubromilsi. Dulu saya itu nahwu itu susah paham, susah sangat. Tak tahu kenapa, mungkin saya ini bukan orang Arab mungkin ya. Maksudnya lidah saya lidah Jawa Timur, Tulungagung, Indonesia, lidah ajam, walaupun saya punya nasab ke Sekaf ya, nih, nasab ke Sekaf, ke Husaini, tapi memang lidah itu tak ada kena-mengena dengan nasab. Dulu tuh nahwu itu susah untuk saya. Sampai saya jumpa, saya punya guru namanya Syekh Ali Subromilsi. Lepas saya jumpa orang itu, macam nahwu itu mudah sangat. Itu benar mudah sangat, macam nahwu ini, macam ini aja nahwu aja. Benar, sob. Itu yang namanya futuh. Futuh ya ini. Bukan futuh maknanya Anda tidur tiba-tiba bangun semua ilmu Anda sudah dapat, ada kidib. Itu kalau ada pun hanya untuk dua orang. Di dalam aklan memang itu mungkin, tapi adatan mayahsul. Tak akan terjadi. Adatan tidak akan terjadi illa
liman rahimahullah. Supaya yang dirahmati oleh Allah itu satu, dua, mungkin Nabi Khidir. Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam pun kena belajar dahulu dengan Jibril ya. Itulah yang namanya nubuwah. Nubuwah itu ilaqah bainal abad wa bainal ilah. Itu namanya nubuwah. Akan diturunkan ma'arif, diajari ma'arif dengan malaikat Jibril atau dengan yang lainnya. Setelah itu baru diirsal untuk menjadi guru ya. Irsalnya Nabi itu namanya Rasul. Dalam level Rasul pun taklim itu ada. Cuma taklimnya bukan taklim pergi ke college, pergi ke tak macam itu. Taklimnya taklim ilahi ya. Taklim ilahi, tapi tak ada tiba-tiba tidur, bangun, semua tahu. Ada orang mendapat foto. Wallah ada kuluhu. Menurut saya itu semuanya kalam fadhi ada. Kalam fadhi. Foto itu adalah memudahkan Anda untuk belajar sesuatu yang dulu susah, kemudian tiba-tiba Anda mudah untuk paham. Hadza huwa, tapi tetap dia apa namanya? Tetap kena usaha. Tetap kena usaha. Kenapa saya tak paham? Kenapa saya tak paham? Kemudian oleh Allah dibukakan. Maknanya yang dulu tak paham, macam terkunci, tiba-tiba apa? Terbuka. Maknanya Anda mudah untuk paham. Hadza huwa takriban huwa ainul futuh yang takallama alaihi ulama tasawuf wa ulama Islam. Wallahu alam. Qaidatun ukhra fi ta'rifi wa tankir. Kaidah yang lain daripada ta'rif wa tankir. I'lam anna likullin minhuma maqaman la yaliku bil akhar. Dibilang di dalam ta'rif wa tankir itu semuanya punya faedah masing-masing. Maknanya yang boleh dihandle oleh ma'rifat, 7 tadi itu, tak bisa dihandle oleh nakiroh. Maknanya ma'rifat punya makna, nakiroh pun juga punya makna yang mana tidak bisa tidak bisa, oh ini maknanya nakiroh nak di serobot, kalau bahasa Malaysianya kan diceroboh. Penceroboh tanah maknanya apa? Ame paksa kan. Tak boleh, Aywa, digosop. Tak boleh. Sesuatu yang sudah milik nakir tak boleh digosop oleh ma'rifat. Semua punya, kalau bahasa birokrasinya itu, semua punya tupoksi masing-masing. Punya kerja masing-masing. Aywa. Ini akan disebutkan kerjanya apa. Amat tangkir falahu asbabun. Atau apa kerjanya tangkir ini? Sebabnya apa? Kenapa sih kok ada lafadz itu nakir di dalam Al-Quran? Yang pertama itu iradatul wahdah. Kalau Allah menyebutkan nakiroh, maknanya Allah cuma satu je. Kenapa? Karena nakiroh itu, dia itu untuk mahiyah, dia untuk mafhum, dia untuk makna. Dan makna itu cuma ada di dalam otak. Tapi untuk merealisasikan makna yang di dalam otak ini, cukup Anda menyebutkan satu saja aplikasi, misdak daripada apa makna mafhum kuli yang ada di dalam otak Anda. Kalau Anda nak mengaplikasikan manusia di dalam dunia nyata, Anda cuma kena menyebutkan satu afrod daripada manusia. Fatih, selesai masalah. Di dalam Fatih ada hayawanun natik, yang mana hayawanun natik itu cuma ada di dalam otak. Tapi ketika Anda menyebutkan fardun min afrodil insan, di dalam Fatih ada hayawanun natik dengan ada musyakhisat atau juz'iyat yang lain. Juz'iyat yang lain. Di dalam usul fikih, hal ini dinamakan mutlak, Tuan Azmi. Kalau Anda nak satu, nak mutlak, Anda gunakan nakiroh. Tapi kalau Anda nak umum, gunakan apa? Ma'rifat. Gunakan ma'rifat. Maknanya Allah ketika menyebutkan nakiroh, Allah punya maksud. Apa maksudnya? Allah nak satu je. Contohnya apa? Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul suf. Allah itu daraba, kata daraba bukan Allah memukul. Allah membuat misal. Allah membuat contoh. Bagi maksud bezakan antara dua hal. Apa? Rajulan, satu laki-laki mempunyai syuraka. Apa? Syuraka ini kawan berkongsi, apa namanya di dalam Malaysia? Partner. Satu orang laki-laki, partnernya banyak, tapi mereka semua ini mutasyakisun, mukhtalifun, mutanazi'in. Yakni mereka bergaduh. Atau satu orang menurut dengan orang yang lain. So, tengok. Satu tapi partnernya banyak, atau satu atau dua orang tapi satu ini turut ke satu orang. Maknanya dua orang tapi mereka apa? Harmoni. Mereka bekerja sama. Atau banyak tapi mereka bergaduh. So, apa namanya? Bandingkan itu. Kata-kata rojulan di sini satu orang. Satu laki-laki. Karena itu kan nakiroh dia. Dan yang kedua, iradatun no. Ketika Allah itu menyebutkan nakiroh, maknanya Allah itu nak
macamnya, nau. Bukan afrodnya, tapi apa? Nau'nya, atau mahiyahnya, atau mafhumnya. Allah tak tengok aplikasinya, Allah tak tengok afrodnya, Allah tak tengok misdaknya. Apa contohnya? Nahwu hadza dzakarun. Ini laki-laki. Ini apa? Laki-laki. Dzakar ini itu nakiroh. Yang diinginkan dengan kata dzakar bukan orangnya, akan tetapi mafhumnya. Ai nau'un minadz dzakar. Ini adalah macam daripada laki-laki. Wa ala absarihim ghishawah. Di dalam absarihim ghishawah, Ustaz Umar, anta hafid. Di dalam ini Al-Baqarah, ini awal-awal Al-Baqarah. Wa ala absarihim ghishawatun. Apa Ustaz Fatih? Sebelumnya? Ya tak tahu, coba ada. Tengok, ini kan cakap pasal orang munafik atau orang kafir kan. Di dalam orang ghisyawah itu, orang kalau ada mata, terus ada penyakit mata, matanya itu putih, betul apa tidak? Ada yang mata putih itu. Mungkin kalau di Indonesia cakapnya macam katarak. Jadi orang kalau sudah tua, Tuan Azmi, matanya itu ada macam selaput putih. Nah nanti itu sekarang ini bisa disembuhkan dengan operate. Nah, selaput putih kan itu namanya ghisyawah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim. Ah, bukan itu, fi qulubihim hadu wa ala absarihim ghishawah. Cuma nah ini Al-Baqarah ini. Awal aja ini, awal aja. Sof tengok. Ini dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir itu macam tak tampak kebenaran. Kenapa ada kata tampak kebenaran? Karena di matanya itu ada macam selaput putih. Kalau orang biasa ada selaput putih dia tak tampak. Orang kafir ini di dalam matanya itu ada selaput putih. Dengan selaput putih itu dia tak tampak kebenaran tuh. Di depan matanya ada Rasul mempunyai mukjizat, tapi mereka tak tampak. Tampak kan maknanya kan ada dua kan. Tampak mata, tampak faham kan? Engkau nampak tak ini? Maknanya kan engkau boleh faham tak ini? Karena itu kan, aino ungoribun minal ghisyawah la yata'arafahun nas. Yang ada di dalam mereka itu ada semacam yang aneh daripada selaput putih di dalam mata mereka. Yang manusia itu banyak tak tahu. Kalau selaput putih penyakit semua tahu, namanya katarak. Itu apa namanya? Itu dioperate. Mak saya dulu ada macam itu, dioperate selesai sembuh. Wa ala absarihim khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah cop. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Apa yang oleh Allah? Hati, telinga, mata. Padahal tiga ini adalah tempat untuk masuknya ilmu, tahu tuan. Lahum apa namanya? Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Apa? Inna sam'a wal basara wal fuada. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ini adalah epistemologi ahli sunnah, epistemologi Islam. Maknanya kalau ada orang nak masuk ilmu melewati tiga jalan ini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, tiga ini sudah ditutup. Macam mana nak masuk? Nak masuk ilmu boleh tengok, boleh dengar, tapi sudah kebenaran itu tak boleh masuk. Karena itu kan ada semacam selaput putih penutup yang pelik yang ada di dalam apa namanya? Pandangannya orang kafir itu tak tampak lagi apa? Kebenaran. Aina gharibun minal ghisyawah la yata'arafuhun nas bihaitsu ghatta ma la yughatihi syai'un minal ghisyawat. Dibilang sekiranya selaput putih ini menutupi yang tak ditutupi oleh selaput putih biasa. Selaput putih biasa kalau ada pandangan tuh buram, tak tampak. Tapi selaput putih yang ada di dalam mata-matanya orang kafir itu bukan tidak menutupi gambar loh, menutupi kebenaran. Pelik memang. Itu adalah, dan takbirnya Allah itu persisi tepat sekali. Ayo.
Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Engkau akan tengok mereka itu yang paling ahros. Ahros itu paling rakus. Paling rakus terhadap hayah. Hayah kan nakiroh kan. Hayah itu Allah nak apa? Nak macam tertentu daripada hayah. Kehidupan tertentu. Apa? Hayah masa depan. Orang-orang kafir kan kalau nak cari masa depan kan paling rakus kan. Loh, tengok. Uangnya ada 1 triliun dolar. Masih bekerja lagi. 1 triliun dolar itu Anda nak makan sampai mati pun tak akan habis. Terus untuk apa uang sebanyak itu? Itulah dibilang nau'un muayyanun minal hayah. Hayah. Ay nau'un minha wa huwal isdiyad fil mustaqbali annal hirsa la yakunu 'alal madi wala 'alal hadis. So, kita kalau tengok tafsir itu hati tenang ya. Hati senang. Kenapa emang tafsir itu ini kalamullah. Tak macam kita belajar mantik pernah sedikit kan. Kullu jimba, kullu ba'ale. Susah kan. Tapi memang tafsir itu memang best. Tapi Anda tak akan boleh paham tafsir semacam ini kecuali Anda paham mantik dan ilmu kalam. Wa yahtamilul wahdah wan nau'iyah makan. Nah, dibilang kadangkala nakirah itu digunakan untuk 2 makna sekaligus. Secara mafhumnya dan secara afrodnya, dua-duanya. Ayo. Qauluhu wallahu khalaqa kulla dabatin mimma. Dibilang Allah itu menciptakan kulla dabah. Dabah itu kan nakirah kan, tidak ada alif lamnya dia. Kulla dabatin mimma. Allah itu menciptakan segala dabah itu segala sesuatu yang berjalan di atas bumi daripada air. Dabah, setiap macam dabah, setiap macam hewan, setiap macam makhluk hidup, setiap macam benda yang berjalan di atas muka bumi ini Allah ciptakan daripada air. Dan dabah ini kadangkala nau'nya, setiap macam dabah Allah ciptakan daripada air, dan setiap macam fardun min afrodil dabah satu persatunya juga diciptakan daripada air. Di sini dabah ini maknanya mafhumnya dan afrodnya, nau'nya dan afrodnya. Ay kullu nau'in min anwa'id dawab wa min nau'in min anwa'il ma wa kullu fardin min afrodid dawab wa min fardin min afrodin nutaf. Ayo. Yang ketiga, kadangkala nakirah itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan makna takdim, mengagungkan. Contohnya apa? Bi makna annahu a'dhama min an yu'ayyan wa yu'arraf. Dibilang ketika Allah itu menggunakan nakirah, maknanya perkara ini sangat agung sampai tidak bisa untuk diketahui. Jadi oleh Allah memang sengaja di-blur. Sengaja di-blur. Kenapa? Ini terlampau dahsyat ini. Kalau Anda faham makna ini, Anda boleh tak tidur. Contohnya apa? Fa'dhanu biharbin. Ini kan ayat riba kan. Ya ayyuhalladzina amanu dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Terus apa? Fa illam taf'alu fa'dhanu. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan apa yang tersisa daripada riba ini kalau kalian ini masih mukmin. Kalau kalian mukmin jangan bertaamul dengan apa? Riba. Kalau kalian tidak melakukan itu, kalau kalian masih berbuat riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kalian sudah mengumumkan perang. Biharbin. Harbin ini kan nakirah, kan tidak ada ma'rifatnya. Harbin ini bukan perang biasa, perang yang sangat besar. Yang mana oleh Allah sengaja tak disebutkan macamnya perang ini apa. Tapi saya blurkan perang ini karena memang perang ini perang yang sangat besar. Aku akan porak-porandakan engkau kalau kau masih gunakan riba. Loh, sampai sekarang kan negara-negara ini terkena krisis karena apa? Riba, semuanya riba. Karena itu kan Allah tahu riba ini adalah asas segala apa? Asas segala muskilah. Asas segala muskilah. Fa'dhanu biharbin ay biharfin ayya harbin. Maknanya, wallahi ini bukan perang biasa, tapi perang yang sangat besar sekali. Ar-rabi at-takfir. Kadangkala Allah itu menyebutkan nakirah maknanya untuk banyak. Yang melakukan kadang untuk satu, ini untuk banyak. Kadangkala. Nahwu a'inna lana la ajran.
In kunna nahnul ghalibin. Ini katanya penyihir-penyihir apa? Fir'aun ketika diminta oleh Fir'aun untuk challenge Musa. Oke, kami akan hadapi Musa. Tapi kalau kami menang, apa namanya? Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dibilang. Tapi kalau kami menang, kami ada ajron ya, ada apa namanya? Ada upah. Ajron ini apa? Upah ini apa? Kenapa kok Allah ungkapkan ajron ini nakirah? Karena yang diminta oleh penyihir dan diberikan oleh Fir'aun, dijanjikan oleh Fir'aun, bukan upah yang sikit, tapi upah yang banyak. Sengaja tak saya sebutkan. Engkau akan dapat upah besar. Aja itu. Di dalam bahasa Arab, bagaimana cara pengungkapannya menggunakan apa? Nakirah. Menggunakan nakirah. Ai wafiran jazilan. Maknanya upah yang banyak dan besar. Wa yahtamilu ta'dim wa takthir ma'an. Dibilang kadangkala dua-duanya juga boleh. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulum. Ai rusulun idzon dzawu adadin katsir. Dibilang kadangkala yang namanya nakirah itu digunakan oleh Allah untuk mengungkapkan jumlah yang banyak dan keagungan. So, kalau orang-orang kafir itu mendustakanmu, kamu jangan kecil hati, wahai Muhammad. Kenapa? Faqad kudzibat rusulun. Rusulun kan nakirah kan? Maknanya sudah banyak rasul-rasul yang didustakan sebelum engkau. Dan mereka juga rasul-rasul yang mempunyai apa namanya? Derajat dan makom yang tinggi di sisi Allah. Mereka mempunyai makom yang tinggi dan didustakan oleh mereka. Jadi engkau jangan kecil hati. Memang sudah apa namanya? Sudah sunnatullah banyak daripada rasul itu yang didustakan. So, di sini rasul ini maknanya besar dan jumlahnya banyak. Makna yang kelima daripada nakirah adalah bimakna tahkir. Tahkir itu apa ya? Tak perlu saya sebutkan, tak perlu saya ma'rifatkan. Benda ini terlampau hina untuk saya ma'rifatkan. Jadi saya apa? Saya nakirahkan je. Jadi apa ya? Memang agar engkau tak tahu. Kenapa? Karena otak engkau lebih mulia daripada mengetahui makna apa yang saya katakan ini. Apa contohnya? Bimakna inhitati sya'nihi ila haddin la yumkinu an yu'arraf nahwu inna dhunnu illa dhannan ay dhannan hakiran la yu'ba'u bihi. Ini ayat suratul Jathiyah ayat 32. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'ata la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin. Nabi orang-orang kafir itu ketika Nabi cakap, Suf, hati-hati bahwasanya janji Allah itu benar, Suf. Yang beriman surga, yang tak beriman mendapat neraka. Was-sa'atu la raiba fiha. Hari kiamat itu yakin, confirm ada. Apa katanya? Kultum, kalian katakan, manu dari masa. Saya tak tahu apa kiamat itu. Saya tak tahu. Apa kiamat? Tak ada kiamat tuh. Bumi Masya Allah hijau, tak ada kisah, tak ada apa. Sekarang orang akan semua bahas tentang masalah kiamat. Dan kiamat bisa terjadi dalam aspek manapun. Dari banjir boleh, kebakaran boleh, semua boleh. Inna dhunnu illa dhannan. Kami ini, yang kami pikiran remeh je. Yakni kami tak kira akan ada kiamat. Dhannan di sini nakirah maknanya apa? Dhann hakir. Perkiraan yang sangat remeh sekali tentang kami ini. Yang keenam adalah at-taklil. Maknanya Allah itu mengungkapkan dengan nakirah karena apa? Taklil, karena untuk mempersedikitkan. Contohnya apa? Waridwanun minallahi akbar. Waridwanun. Kan nakirah kan? Dan ridho daripada Allah itu lebih besar. Ridwan di sini adalah nakirah. Dan di sini adalah ridwanun qalilun. Jadi Allah nak cakap bahwasanya ridho Allah yang sikit lebih besar daripada surga. Karena ridho adalah asal daripada surga.
Ai ridwanun qalilun minhu akbaru minal jannat li annahu ra'su kulli sa'adah. Keridhaan yang sedikit daripada Allah lebih besar daripada surga, karena keridhaan itu adalah apa? Inti, kepala daripada segala kebahagiaan. Nih biasanya ada syair, qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu qalilu. Dia bilang, orang berdoa, ya Allah, berikan aku rizki sikit je daripadamu, tapi sikitnya Allah banyak. Biasa kan orang-orang kaya, Bill Gates beri anta $10.000, sikit tak bagi dia? Sikit $10.000, uangnya triliun dolar. 10.000 sikit je. Tapi sikitnya Bill Gates tak macam sikitnya kita. Sikitnya anta berapa? 5 sen, 10 sen, ya itu sikit. Bagi Bill Gates sikit itu berapa? Ribu-ribu. Jadi macam itu. Qalilu. Ayo, ini adalah sebab-sebab kenapa Allah itu buatkan apa? Nakirah. Sekarang sebab-sebab Allah itu buat ma'rifat itu apa? Wa ammat ta'rif lahu asbab. Dibilang fabil idmar, kan saya katakan kan, ma'rifat itu bukan hanya alif wa lam, ada 7 ma'rifat. Di antara ma'rifat yang paling best adalah apa? Domir. So, fabil idmar, kalau Allah itu gunakan domir, maknanya apa? Idmar ini domir. Li'annal maqama takallum awil khitab awil ghaibah. Ketika Allah gunakan domir, maka maknanya di situ kadangkala untuk khitab. Karena domir itu ada domirul mukhatab sama domirul ghaib. Dibilang ketika itu mungkin Allah sedang berbicara dengan orang yang ada di depannya, orang berbicara dengan orang yang ada, atau Allah itu yukhatib amron ghaiban. Siapa namanya? Rajulan ghaib. Wabil alamiyah, kadangkala Allah itu sebutkan nama, Suf. Alamiyah itu nama. Li ihdarihi bi ainihi fi dhihni sami' ibtidaan bismin mukhtassin bihi. Karena kenapa Allah itu menggunakan nama? Karena Allah ingin menyebutkan seseorang itu secara persisi, secara tepat, agar orang itu faham. Contohnya, walamma qada Zaidun. Allah sebutkan Zaidun, watara. Kenapa Allah sebutkan Zaid? Karena Allah ingin menghadirkan syakhs Zaid di dalam akal pikiran kita. Karena memang ma'rifat itu intinya seperti itu. Ma'rifat itu diketahui. Dan yang paling best ketahui itu menggunakan apa? Domir. Kayaknya kenapa kok domir itu yang paling hebat di antara semua ma'rifat? Karena sudah tidak perlu nama lagi. Dia datang. Makanya Anda sudah kenal dahulu kan? Karena itu Anda cakap apa? Dia. Nahu kul huwallahu ahad. So, Allah kan alam kan? Kul huwallahu ahad. Huwa maknanya Allah itu hu ini kan domir. Makomul ghaibah. Allah alam. Untuk menghadirkan Allah di dalam akal pikiran kita. Terus kenapa kok menggunakan huwa? Karena huwa ini domirul ghaib kan? Domirul ghaib. Dan Allah itu syai'un ghaib. Syai'un ghaib. Bukan sesuatu yang Anda boleh tengok. Allah itu ghaib. Karena kalau Allah boleh tengok, tak ada apa ya, mudah sangat orang itu beriman. Karena Allah itu tak tampak. Allah itu ghaib. Karena itu ada ujian. Ada ujian. Ada ibtila. So, tengok. Jadi, huwa itu karena menunjukkan domirul ghaib. Yang mana Allah itu memang ghaib. Huwa untuk domir, Allah untuk alamiyah. Muhammadun Rasulullah. So, Muhammad. Kenapa Allah mengatakan Muhammad? Maknanya ini adalah alamiah untuk menghadirkan syakhsu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang lain. Yang Rasulullah itu ya Muhammad. Muhammad itu hanya satu ini sudah. Au li ta'dzimin au ihanatin. Kadangkala yang namanya ma'rifat itu disebutkan oleh Allah untuk ta'dzim, untuk mengagungkan atau untuk merendahkan. Contohnya apa? Untuk menghina. Faminat ta'dzim dzikru Ya'qub bilaqabihi Israil. Kadangkala Allah itu menyebutkan Nabi Ya'qub itu dengan nama Israil. Yang mana Israil itu minal alam. Minal apa? Minal alam. Kenapa kok Allah menyebutkan Ya'qub dengan apa? Israil. Untuk mengagungkannya.
lima fihi minal madah wa ta'dzim bi kaunihi safwatallahi aw sariyullah. Karena ketika Allah itu menyebutkan Israil itu dengan Nabi Yakub dengan Israel, di situ ada semacam hal yang tersirat bahwasanya Nabi Yakub ini safwatullah. Safwah ini pilihan Allah. Sariyullah ini perkara yang tinggi di sisi Allah. Karena kata-kata il itu maknanya dalam bahasa Ibrani itu Tuhan, Allah. Isra ini sesuatu yang tinggi, semacam itu. Wa minal ihanah qauluhu tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab disebutkan namanya secara spesifik untuk apa? Menghinakannya. Bayangkan. Jadi bukan tabbat orang yang memusuhi Nabi, disebutkan fulan tabbat. Oh, itu kan menghina kan? Jadi dihina, sebutkan namanya pula. Semua orang tahu. Kurang hina apa itu? Macam mana kalau ada seseorang mencuri, kemudian PM sebutkan namanya di depan televisi, Fulan bin Fulan. Dulu awal-awal COVID ada namanya, PM pernah sebut Mak Kiyah kan? Cik Kiyah. Itu kan kemuliaan kan? Kata dia puji kan PM kan? Kemuliaan. Coba kalau ada orang yang berbuat tak baik, PM sebut, macam mana? Disebutkan secara spesifik dengan makrifat, itu kan benar-benar ihanah kan? Benar-benar apa? Ihanah. Wabil isyarah li tamyizihi. Kadangkala Allah itu menyebutkan apa? Isyarah. Li tamyizihi akmala tamyizin bi ihdarihi fi dhihnis sami' hissan. Dibilang kadangkala Allah itu menyebutkan ma'rifat dengan isyarah. Kan ana solehun dha kan ismul isyarah kan? Maknanya ismul isyarah itu apa? Ma'rifat kan? Ketika Allah gunakan ismul isyarah untuk apa? Karena ismul isyarah itu kadang-kadang untuk isyarah yang ada di luar atau isyarah yang di dalam otak. Kadangkala Allah itu menggunakan isyarah agar kita ini bisa memahami apa yang Allah inginkan dengan benar-benar sempurna. Karena biasanya kalau ada hadza Ustadz Fatih itu maknanya juz'i, benar-benar perkara yang spesifik. Nahwu hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. So hadza ini manusia-manusia ini ciptaan Allah. Kalian Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu cipta apa? Macam itu. Hadza khalqullah. Bumi manusia ini ciptaan Allah. Anda boleh lihat. Kenapa? Karena hadza itu ditunjukkan untuk perkara yang spesifik dia itu. Hadza boleh Anda tengok sesuatu yang benar-benar khusus sekali. Hadza itu. Karena itu kan biasanya di dalam mantik itu kalau ada kata-kata hadza itu maknanya juz'i, dia bukan kulli. Ketika dia itu juz'i, maknanya itu perkara yang mudah Anda fahami karena cuma satu. Bahkan hewan itu punya kekuatan untuk faham juz'i. Binatang itu. Apalagi manusia. Kalau Allah gunakan kata-kata hadza biasanya untuk menjelaskan atau ada semacam isyarah. Ada semacam apa? Isyarah. Isyarah apa? Engkau bodoh. Engkau bodoh karena sampai untuk menjelaskan kepadamu aku gunakan uslubnya untuk memahamkan hewan, macam itu. Karena hewanlah yang memahami dengan apa? Juz'i. Aku gunakan uslub ini dengan cara yang sangat terang agar engkau ini bisa faham. Tak ada tak ada alasan lagi kalau engkau ini tak faham. Contohnya apa? Walid ta'rid bi ghawbawati sami'. Yani wallah, untuk menyindir bahwasanya yang mendengar ini terlampau apa? Terlampau bodoh. Hatta innahu la yatamayyaz lahu syai' illa bi isaratil his wa hadhil ayah tasluhu li lidzalik. Bilang hadza khalqullah. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Wadah. Jadi engkau ini tak faham-faham kan? Hadza ini engkau boleh tengok nih. Juz'i, sesuatu yang sangat spesifik, presisi, ini semua adalah ciptaan Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah ciptakan apa?
Maknanya, saya tak boleh jelaskan engkau dengan perkara yang dhihni. Saya gunakan perkara yang hissi. Hadha itu kan untuk musyar ilaihi his. Maknanya engkau terlampau apa? Bodoh, engkau terlampau bodoh. Waliqasdi tahkirihi bil qurb ka qaulil kuffar ahadha alladhi yadhkuru alihatikum. Ini di surat apa namanya? Surat Anbiya. Dibilang ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, apa katanya? Ahadha alladhi yadhkuru alihatikum. Yadhkuru alihatakum. Orang-orang kafir cakap kepada Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Raja Namrud untuk datang. Dia cakap, ahadha alladhi. Macam itu kan? Jadi orang kafir itu meremehkan Nabi Ibrahim karena dekat. Budak inikah yang belasah-belasah Tuhan-Tuhan kalian semua ini, macam itu. Dia macam meremehkan Nabi Ibrahim. Ahadha alladhi. Budak inikah? Katanya itu. Budak inikah? Ini kan orang-orang kafir. Ahadha alladhi ba'athallahu rasulah. So, tengok, banyak orang-orang kafir itu ketika tengok nabi-nabi, loh, kenapa engkau nabi? Inikah nabi? Macam itu kan? Ini yang kau kira ustadz besar, semua faham, alamul ghuyub. Ini kan? Macam itu kan? Macam ada apa namanya? Tahkir kan? Orang-orang kafir tengok para nabi. Loh, kok engkau yang jadi nabi? Allah tak boleh pilih yang lain kah? Kenapa harus engkau nih? Kenapa? Engkau pula jadi nabi. Engkau dulu kawan dengan aku. Di kampus sama. Di college sama. Tapi kenapa engkau yang menjadi nabi? So, tengok. Ahadha alladhi. Ada semacam tahkir. Dibalas oleh Allah. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah tahu. Allah itu pilih rasul. Bukan random. Allah tahu tau. Mana yang Allah pilih. Madza aradallahu bihadza? Masalah. Allah itu kan banyak orang kan ketika Allah itu memisahkan dengan ba'udah, dengan apa? Nyamuk. Orang-orang kafir cakap, kenapa Allah buat misal nyamuk, lalat? Kenapa? Apa? Ba'udatan fama fauqaha. Kenapa ba'udah? Madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang Allah? Engkau ini tak paham kah? Handphone semakin kecil dia, semakin power. Orang bisa buat handphone besar biasa. Coba yang besar tuh engkau kecilkan. Semakin kecil benda itu dan bisa untuk apa namanya? Buat kerja macam benda besar kan semakin power kan. Tapi orang kafir bihadza masalah ya. Ba'ullah pas kita. Ba'ullah tuh rendah ya, kita bunuh-bunuh. Jangan macam tu. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Wa qauluhu ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadhil hayah, kehidupan dunia ini hina. Hanya lahwun wa la'ib. Main Xbox, main Tekken. Kata-kata hadha atau hadhihi ismul isyarah biasanya untuk apa? Untuk tahkir. Ini nama diqasdi tahkirihi. Kadangkala untuk ta'zim juga. Dzalikal kitab. Karena derajatnya Al-Qur'an terlampau tinggi sampai oleh Allah dikatakan apa? Dzalika. Bukan hadzal kitab, tapi apa? Dzalik kitab. Dzalikal kitab. Inilah kaidah tentang apa? Ta'rif wa tangkir. Qaidatun fil ifradi wal jama'. Sekarang kadangkala Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an menyebutkan mufrad dan menyebutkan apa? Menyebutkan mufrad dan menyebutkan jama'. Oke, ketika Allah menyebutkan mufrad, apa yang Allah inginkan? Dan ketika Allah menyebutkan jama', apa yang Allah inginkan? Al-ifrad wal jama' huwa antarida ba'dul kalimatil qur'aniyah bi sighatil ifrad fi mawadi' wa bi sighatil jama' fi mawadi' ukhra. Dibilang sebagian kalimat itu kadangkala disebutkan secara jama'. Dan kalimat nafsuhu di tempat yang lain disebutkan secara mufrad.
Loh, satu kalimat kadang-kadang disebutkan mufrad, kadang disebutkan jamak. Kenapa seperti itu? Ada hikmahnya, ada maksudnya. Wa min dzalika as-sama'u wal ard. Langit dan bumi. Langit dan bumi ini kadang-kadang disebutkan mufrad. Di tempat lain disebutkan apa? Jamak. Tapi kata-kata ard tidak pernah disebutkan jamak, tidak pernah. Jamaknya ard itu arodin. Dia tidak pernah disebutkan secara jamak. Kenapa? Karena jamaknya arodi ini berat. Di dalam bahasa Arab berat. Lithikol. Pelafatannya itu susah. Al-arodi. Susah sih gitu. Arodi. Susah. Apa? Itu dia, ada ro dengan dot. Al-arodi. Susah. Tapi samawat tak macam itu. Samawat tak macam itu. Karena itu samawat dia boleh dijamak. Lah, kata-kata samawat itu kadang datang secara jamak, kadang datang secara apa? Mufrad. Lah, kalau mufrad ada maknanya. Jadi sama itu satu lafadz. Di ayat di surat ini disebutkan, surat yang lain disebutkan mufrad. Padahal satu kalimat. Kenapa kok Allah itu ketika pemakaian itu kadang-kala pakai mufrad, kadang-kala pakai jamak? Oh, beza. Anda kena paham. Ketika Allah pakai mufrad itu Allah ingin sesuatu. Ketika Allah pakai jamak, Allah ingin sesuatu yang lain. Min dzalika waqa'a fil Qur'an dzikrul ardi fa innaha mufradatun wa lam tajma'. Di dalam Al-Qur'an itu kalimat ard itu tidak pernah dijamak. Walidzalika fa innahu lam yarid lafdu araduna li thiqali jam'iha. Karena itu di dalam Al-Qur'an tidak pernah ard itu disebutkan dalam keadaan apa? Jamak, karena terlampau thiqal, terlampau apa? Berat. Bi khilafis samawat wa lihadza lamma urida dzikru jami'il aradin qala wa minal ardi mithlahunna. Dibilang kalau Allah ingin menyebutkan semua lapisan bumi, tak cakap al-aradi, tapi as-samawati wa minal ardi mithluhunna, ya. Semua langit dan bumi, dan semua langit dan di bumi pun sama dengan yang ada di langit. Maknanya semua lapisan langit dan semua lapisan bumi. Tapi tak tahu, ada satu guru saya nahwu di Darut Tauhid dulu mengatakan, ada sebuah research mengatakan bahwasanya kenapa Allah itu menyebutkan as-samawat dengan jamak dan ard itu tidak dengan jamak. Dikatakan as-samawat ini tingkatan langitnya ini, berlapis-lapisnya ini tidak apa dibilang ya, tidak menempel. Jadi tingkat pertama nanti ada itu, tingkat kedua ada farol, tingkat ketiga macam ini. Bumi tak macam itu. Tingkat pertama di bawahnya tepat tingkat kedua macam itu. Dia apa namanya menempel dengan yang sebelumnya. Langit tak macam itu. Wallahu a'lam, ini riset dari mana saya pun tak tahu. Dulu saya dengar seperti itu. Tapi ilahnya Said Muhammad lebih best lah. Karena arodi ini berat. Dan kalau dia berat, Al-Quran pakai, maknanya Al-Quran itu bukan kitab yang fasih. Karena itu Allah tahu semacam itu, Allah tak pakai. Wa amma sama fadukirat taratan bisi gotil jama' wa taratan bisi gotil ifrat linukatin taliku bidzalikal mahal. Dibilang, adapun kata-kata as-sama kadangkala disebutkan apa namanya? Dengan mufrad, kadangkala dengan jamak, karena ada maksudnya masing-masing. Walhasil annahu haitsu uridal adat atabisi gotil jama' adalah ala si'atil adhamah wal kathrah. Dibilang hasilnya kalau Allah itu menginginkan langit dengan jumlahnya semua, Allah menyebutkan dengan samawat, yang menunjukkan bahwasanya langit itu sangat luas. Lah, kalau Allah ingin menunjukkan keluasan dan kehebatan langit, semua langit, Allah akan gunakan apa? Jamak. Contohnya apa? Sabbahalillahi ma fis samawat. Allah, bertasbih kepada Allah itu apapun yang ada di langit yang begitu besar semua lapisannya. Itu kan untuk menunjukkan jumlahnya langit semua dan keluasan lah langit. Ai jami'i sukaniha ala kathratihim, maknanya
setiap sukan, setiap yang tinggal di langit, penduduk langit, dengan banyaknya semua penduduk itu. Tusabbihu lahus samawat. Dibilang langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dibilang kullu wahidatin ala ikhtilafi adadiha. Maknanya samawat, setiap tingkatan langit bertasbih kepada Allah. Dan kalau Allah itu menginginkan langit itu bukan orangnya, bukan jumlahnya, tapi arahnya, Allah sebutkan mufrad. Karena langit 1, 2, 3, 4, 5 kan semuanya di atas kita kan. Jadi apa gunanya Allah itu menyebutkan 7 langit? Kalau maknanya itu adalah arah. 1 langit saja arahnya sudah atas. 7 langit juga arahnya atas. Berbeza kalau bertasbih kepada Allah. Kalau Allah sebutkan 1 langit, maknanya yang bertasbih hanya 1 langit. Yang 6 tingkatan yang lain belum tentu bertasbih. Lah, untuk agar tidak difahami semacam itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya semua tingkatan langit dan semua penghuninya bertasbih kepada Allah. Ketika Allah menginginkan arah langit, kan arah langit pertama atas, kedua juga atas, ketiga juga atas. Kalau Allah sebutkan semua langit dan menginginkan arah atas, macam tak ada guna, karena cukup 1 saja sudah arahnya atas. Sof, tengok. Wa haitsu uridal jihah ata bi sighatil ifrad. Kalau Allah itu menginginkan langit itu dengan makna arah, maka Allah itu akan menggunakan apa namanya? Mufrad. Nahwu wa fis sama'i rizqukum. Dan di ataslah rezeki kalian. Di atas ini maknanya bukan Allah di atas, maknanya rizkimu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cerita-cerita semacam ini saya punya banyak cerita, cuma saya tak nak cerita tentang wali-wali, tentang wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada cerita banyak pasal itu. Aamintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda ay min fawqikum. Dibilang orang-orang kafir itu macam maksiat je, tak ada masalah. Allah tak akan kirim adab. Katanya Allah, amin tuh man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda. Yakni engkau merasa engkau aman kah? Allah tak akan apa namanya? Allah tak akan belah bumi kemudian telan kalian. Engkau maksiat. Engkau kira engkau ini aman kah? Yakni engkau ini buat marah Allah. Engkau merasa dirimu untouchable kah? Keluar daripada hukum Allah kah? Macam itu. Yakni fis sama'i itu arah. Karena biasanya adab itu datangnya daripada atas. Karena kalau adab datang daripada atas, kita tak boleh lari tau. Datang dari kanan kita boleh ke kiri. Datang kiri kita boleh ke kanan. Datang dari atas kita kemana? Dan atas itu adalah arah yang paling ditakuti. Orang kalau ada apa-apa, pertama pasti suruh apa namanya? Suruh jongkok kan. Kenapa? Karena atas itu yang paling ditakuti. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling takut kalau ada awan. Paling takut kalau ada awan itu. Para sahabat suka awan. Insya Allah ada hujan. Engkau tak tahu kah? Engkau kira awan itu hanya menurunkan hujan kah? Engkau tak tahu dulu awan yang turun di mana namanya kaum Nabi Lut dulu. Kaum Sodom itu turunkan apa? Turunkan api, turunkan macam-macam. Engkau kira nak turunkan hujan? Aku takut turunkan api itu awan itu. Memang benar, Suf. Anda kira awan itu hanya turunkan hujan kah? Anda tahu ketika bom atom Hiroshima itu, setelah bom langsung awan, itu turunkan hujan asid, Suf. Wa min dzalika ar-rih, begitu pula kata-kata rih. Rih itu kadangkala disebutkan mufrad, kadang-kala disebutkan apa? Rahmat. Kadang disebutkan jamak. Dzukirat majmu'atan wa mufradah. Fa haitsu dzukirat fi siyaqir rahmah jumi'at. Dibilang riyahun. Kalau rih ini sebagai rahmat,
Kan ada kan angin yang sepoi-sepoi dibilang orang cakamnya. Angin yang seronok. Anginnya oke nih. Ini dibuat lepak seronok nih. Ada lagi kadangkala angin ini untuk azab. Kaum Ad wa Samud dihancurkan dengan apa? Rihin sorsorin atiyah. Apa ayatnya itu? Yalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Yakni yang hancurkan mereka itu apa? Rihin sorsorin atiyah. Angin tahu. Angin ribut 1 hari oke, 2 hari, 7 hari hancur semua ini rumah ini. Rumah ini semuanya apa? Hancur semua. Hancur semua, ada angin, hujan zaman 3 hari yang lalu ini. Hujan pagi sampai apa? Pagi sampai malam, pagi sampai petang. Tuan Azmi, jam Habib. Apa namanya? Banjir Habib. Berapa jam aja itu Tuan Azmi? Coba 7 hari hujan macam itu. Habis Malaysia semua. Tenggelam Malaysia semua. Dulu ada di Hadramaut itu pernah hujan 3 hari. 3 hari hujan, bencana nasional. Bencana nasional. Semua kirim chopper. Tak ada yang boleh apa namanya? Tak ada yang boleh lewat. Entah ada itu ketika itu. Ada itu kan. Sampai di samping Daul Mustafa dibuat apa namanya? Tenda-tenda untuk bantu korban-korban. Hancur semuanya. Tsunami ya, boy. Seram. Wa fi siyaqil adzab ufridat wa hadhil qawaid ya ala wajhil ghalib wa qad takhruju anha nususun ajabal ulama anha fil mutawala. Dan ini hanya sebagai majority je. Dibilang kadangkala jamak tapi maknanya adzab, kadangkala mufrad tapi maknanya rahmat, dan semuanya sudah dijawab oleh para ulama di mana namanya di kitab-kitab mereka di dalam apa? Mutawalat, di dalam mutawalat. Oke, sekarang kita akan baca apa? Al-wujuhuwan nadhair. Al-wujuhu wan nadhair. Al-wujuh jam'u wajhin wa huwa lafdul mushtarak alladhi yusta'malu fi iddati ma'anin. Apa itu wujuh? Wujuh itu adalah lafadz, satu lafadz tapi maknanya banyak. Ini namanya mushtarak lafdi. Mushtarak apa? Lafdi. Lafadznya satu tapi maknanya banyak. Seperti apa? Ummah. Ummah itu maknanya banyak. Kadangkala ummah ini umat, kadangkala satu orang. An-nadhair, kalau wujuh ini mushtarak lafdi, nadhair ini mushtarak maknawi. Macam mana mushtarak maknawi ya? So, di mantik ada yang namanya mutawati. Mutawati ini banyak lafadz, tapi dia akan sama di dalam satu makna khusus. Contohnya loh ya, tembikai, rambutan, apalagi durian. Semua hal itu akan sama di dalam satu makna, yaitu apa? Buah. Itu namanya apa? Mutawati. Jadi lafadznya berbeza, tapi semua itu akan sepakat di dalam satu makna khusus. Itu namanya apa? Tawatuk maknawi. Mutawati itu. Orang usul cakapnya mustarak maknawi. Orang mantik cakapnya mutawati. Wujuh itu cakapnya ulumul Quran. Di dalam ilmu usul fikih dan di dalam ilmu mantik namanya mustarak lafzi. Lafadznya aja sama, tapi maknanya berbeza. Satunya tidak, lafadznya aja berbeza, tapi semua itu akan sama di dalam satu makna. Lah, makna ini kadangkala sama apa ya? Satu level. Contohnya, tengok ya. Tembikai, epal, jeruk, apalagi pisang. Semua itu adalah buah-buahan. Ada yang Anda bisa Anda cakap, oh, tembikai ini lebih buah daripada epal. Anda bercakap macam itu, Bang Azmi? Tak, semuanya itu level buah-buahannya dalam satu level. Ada Habib, apa? Durian. Cakapnya apa? King fruit. Iya apa tidak? Itu istilah je.
king, dia king Habib, king. Nah, itu istilahnya. Tapi tetap dia itu masuk di dalam kategori apa? Buah-buahan. Mungkin dikatakan dia itu king itu mungkin karena mahalnya. Terus bentuknya yang seram, bentuknya yang seram, tapi sama aja buah-buahan. Macam ada Azmi, Fatih, Umar, semuanya adalah manusia. Levelnya ketiga orang ini di dalam manusia ini sama. Itu namanya mutawati. Namanya apa? Mutawati. Kadangkala tak sepadan, kadangkala berlevel-level. Contohnya warna putih. Warna putih. Tahu gading kan, ta? Gading gajah. Warnanya kan putih kan? Tulang juga warnanya putih. Salju juga warnanya putih. Tapi mana yang lebih putih? Salju. Tapi semuanya putih. Nah, itu namanya di dalam mantik itu namanya musyakkak. Itu juga dorbun minat tawatu. Dorbun minat tawatu. Ayo. Itu namanya nadhair ini namanya mutawati. Ya imma musyakkak wa imma tawatu tam. Atau wujuh itu namanya mustarak apa? Lafdi. Wa qad ja'ala ba'dhum dzalika min anwa'i mu'jizatil Qur'an haitsu kanatil kalimatul wahidah tansarifu ila 20 wajhan wa aktsara au aqal wa la yujadu dzalika fi kalamil bashar. Dan kadangkala banyak orang itu mengatakan bahwasanya adanya wujuh dan nadhir dalam Quran ini termasuk dari apa? Al-Quran. Sekiranya satu kalimat itu maknanya boleh sampai berpuluh-puluh, yang mana itu tidak akan ada di dalam perkataannya manusia. Apa contohnya? Wahadihi uyunun min amsilati hadan no. Ya ada namadij, sampel. Saya akan berikan sampel katanya, contoh katanya Sayyid Muhammad, yang mana satu lafaz di dalam Al-Quran ini mempunyai banyak makna. Contohnya apa? Kata-kata huda. Huda ini ada 17 apa? Makna. Ada 17 makna. Takkan bukan semuanya, contoh-contoh aja. So, kadangkala huda itu maknanya apa? Sabat. Dina. Dina. Dina ini apa maknanya? Athbitna. Ya Allah, kekalkanlah aku. Di dalam as-siratil mustaqim kan sebenarnya kata-kata huda kan petunjuk kan, bukan dina tunjukkanlah aku jalan yang benar, bukan, tapi kekalkanlah aku. Sudah tahu, kadang orang itu tahu tapi tak buat. Ya Allah, semoga aku di dalam siratal mustaqim, dan apa aku kekalkan di dalam siratal mustaqim. Kadangkala huda itu maknanya bayan. Ulaika ala huda mir rabbihim. Huda itu maknanya penjelasan. Maknanya mereka itu dalam kejelasan. Maknanya mereka itu benar. Huda maknanya bayan. Kadang-kala huda ini maknanya agama. Style, lifestyle, agama. Innal huda hudallah. Sesungguhnya lifestyle yang benar adalah apa yang sudah Allah berikan. Agama yang benar adalah agamanya Allah. Lifestyle yang benar adalah lifestyle-nya Allah. Kalau kan Islam ini kan lifestyle juga kan. Engkau jangan buat ini, engkau jangan buat ini. Cara kita untuk hidup. Ada cara hidupnya Nasrani, cara hidupnya Buddha, cara hidupnya apa macam-macam. Tapi yang benar daripada semuanya itu adalah hudallah. So, di sini huda maknanya agama. Al-iman, kadangkala huda itu maknanya apa? Iman. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah orang yang beriman itu imannya. Ihtadaw ini sudah beriman. Ditambahi apa? Iman. Karena iman itu naik dan turun. Wa tauhid, kadangkala huda itu maknanya apa? Tauhid. Innat tabi'il huda ma'ak. Huda ini apa? Tauhid. Kadangkala duha sampean. Huda ini maknanya apa? Sunnah. Fabi hudahu muqtadih, jalan. Maka dengan jalanlah mereka, ikuti jalan mereka. Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami ini ikuti jejak-jejak mereka, sunnah, jalan-jalan mereka. Wal ilham, kadangkala huda ini maknanya apa? Ilham. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ay alhamahu.
Ini mirip-mirip tafsirannya falasifah, Sof. Huda di sini. Falasifah juga mempunyai tafsir Huda juga. Sof, tengok ya. Allah menciptakan kita ini mulut. Allah menciptakan kita apa? Tangan. Kalau Allah tak beritahu bagaimana cara gunakan itu macam mana? Sof. Allah ciptakan untuk burung, paruh. Allah tidak hanya ciptakan saja, tapi Allah hada. Makna hada, Allah beritahu cara untuk guna. Kalau Allah hanya ciptakan saja tapi tak beritahu cara untuk guna, untuk apa kita? Macam mana kita nak gunakan ini macam mana? So, itulah namanya ilham. Tsumma hada ay alhamahu kaifiyata isti'malil khalq. Saya kira hampir sama tafsirnya ahli sunnah dan tafsirnya falasifah di cara seperti dalam ayat ini ya nih. Ini namanya huda. Saya pun ketika baca ini di dalam kitabnya Tahafud Maqasidul Falasifah punya Imam Ghazali, saya pun terkejut. Alamak. Falasifah pun ada yang baik juga di tafsirnya falasifah. Ai alhamahul ma'ash. Alhamahul apa? Ma'ash. Maknanya hidup itu macam mana? Yani Allah bukan hanya ciptakan manusia aja. Allah beritahu kepada manusia itu, memberi ilham kepada manusia bagaimana cara hidup. Gunakan akal Anda. Dan itu Allah beritahu. Kalau Allah tak beritahu macam mana? Kita tak akan tahu ini tangan buat apa. Ini mulut buat apa? Tak akan tahu. Wat taubah inna hudna ilaik. Tubna ilaik. So, tengok. Ada banyak sekali makna huda kan di sini. Ayo. Ada sebuah kamus namanya Mu'jam Ma'ayisul Lughah. Pengarangnya adalah Ibnu Faris. Biasanya Ibnu Faris ini tak suka dengan hal-hal yang berkaitan tentang mustarok lafzi. Akan tetapi ketika di sini dikatakan bahwasanya huda itu mempunyai 17 makna, biasanya beliau akan mengatakan 17 makna ini hanya aplikasi saja. Makna hakiki daripada huda itu apa? Satu aja. Saya tak tahu mana yang hakiki. Cuma saya confirm kalau Anda rujuk ke Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau akan sebutkan bahwasanya daripada 17 ini, makna hakikinya hanya satu. Yang 16 ini semuanya hanya apa? Aplikasi sahaja. Hanya cara pemakaian sahaja. Kenapa? Karena 17 makna ini dia bertentangan dengan hakikat diadakannya lughah. Karena lughah atau bahasa ini diciptakan ada untuk menjelaskan. Sedangkan kalau satu lafaz 17, Anda tidak akan bisa memahami perkataan. Ketika saya mengatakan huda, daripada 17 ini saya nak apa? Anda kan pening kan? Akhirnya saya cakap, Anda tak faham. Ketika saya cakap, Anda tak faham. Akhirnya lughah ini macam hilang faedahnya. Karena itu Ibnu Faris di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, dan saya beberapa kali saya nukil dalam saya punya tesis tentang Mu'jam Maqayisil Lughah ini, bahwasanya memang beberapa makna itu hanya mempunyai satu makna. Beberapa lafaz hanya mempunyai satu makna, yang lainnya itu hanya aplikasi saja. Terutama makna-makna yang memang sering dipakai. Lafaz yang sering dipakai, contohnya doroba. Anda kalau tengok doroba, 2 lembar itu maknanya doroba. Tapi kalau Anda tengok asal kata pemakaian doroba hanya satu aja. Yang lainnya hanya apa? Aplikasi. Dan saya kira kamus ini termasuk kamus yang paling best. Karena itu Syekh Said Foda ketika tahqiq ma'ani dalam ilmu kalam banyak rujuk kepada Mu'jam Maqayisil Lughah ini. Oke? Terus apa contohnya lagi? Said Muhammad tentang lafaz yang mempunyai banyak makna. Salat. Salat ini maknanya banyak. Contohnya apa? Wa min dzalika as-shalatu wa hiya ta'ti ala aujuhin as-shalawatul khams. Kadangkala salat 5 waktu, wa yuqimunas sholata. Wa yuqimuna apa? Sholata, yang mendirikan salat. Salat di sini adalah salat 5 waktu. Kadangkala salat maknanya salat asar. Tahbisunahuma min ba'dis shalah. Lah, salat di sini maknanya salat asar. Sholatul Jum'ah idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Di sini salat apa? Salat Jumat, bukan salat 5 waktu, tapi salat Jumat. Kadangkala salat maknanya salat jenazah. So, wala tusolli ala ahadin minhum mata. Tusolli di sini ayat wala tusolli sholatal janazah. Wa du'a
Doa ini kadangkala sholat itu maknanya apa? Doa. Wasolli alaihim. Wasolli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Dibilang kalau Anda ambil zakat, doakan mereka. Bukan ketika Anda ambil zakat, kemudian Anda sholati mereka, nah, macam itu. Anda doakan mereka. Kadangkala sholat itu maknanya apa? Din, agama. As-sholatu ta'muruka, adinuka. Adinuka. Anda kalau tengok di Mu'jam Maqayisil Lughah, confirm. Sholat akan hanya mempunyai satu makna. Yang lainnya ini hanya apa? Hanya aplikasi saja. Wal qiraah wala tajharu bi sholatika. Ai bi qiraatika. Di sini maknanya sholat apa? Qiraah. Karena sholat tidak ada yang jahr. Yang jahr itu adalah apa? Bacaan sholat. Kadangkala sholat maknanya ar-rahmah wal istighfar. Innallaha wa malaikatahu. Innallaha karena sholatnya Allah adalah rahmah. Sholatnya malaikat adalah apa? Istighfar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus apalagi Sayyid Muhammad? Kata-kata yang mempunyai banyak makna dalam Al-Quran. Kata-kata fitnah. Fitnah itu satu lafaz tapi maknanya banyak. Yang pertama adalah wa min dzalika al-fitnah waradat ala aujuhin asyirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. So, banyak orang kan ini fitnah, dusta ya ini. Padahal fitnah ini maknanya apa? Syirik di sini. Wa syirik asyaddu minal qatl. Banyak orang itu fitnah orang. Itu kan. Bukan itu maknanya. Itu taklah membunuh lebih daripada fitnah kalau macam itu. Syirik lebih dahsyat daripada membunuh. Memang benar karena membunuh itu Anda akan lama di neraka, tapi syirik Anda akan kekal di neraka. Wal idlal ibtigha'al fitnah. Orang-orang yang dirinya di mutasyabih ini ingin fitnah, ingin idlalun nas, ingin menyesatkan manusia. Kadangkala maknanya qatl. Ayyaftinakumul ladina kafaru, hati-hati nanti orang-orang kafir itu menfitnah kalian. Apa maknanya? Membunuh kalian. Wal ma'dzirah tsumma lam takun fitnatuhum. Tsumma lam takun udruhum. Fitnah di sini maknanya apa? Udur. Wal qada in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya. Ya Rabb, ini hanya fitnatuka. Apa fitnatuka? Ay qada'uka. Ya Rabb, ini hanya takdirmu je ya Allah. Engkau tudillu man tasya wa tahdi man tasya. Wal marad yuftanuna fi kulli amin. Dibilang orang itu akan yuftanun, difitnah, maknanya diberi sakit setiap tahun, sekali ataupun dua kali, biar ingat kepada Allah. Kalau Anda tak pernah sakit, tak ingat kepada Allah, Anda macam Fir'aun nanti. Anda macam Fir'aun. Fir'aun itu jadi macam itu, mengaku Tuhan karena tak pernah sakit. Orang sakit, saya tak pernah sakit sendiri. Maknanya saya ini Tuhan. Wal ibrah, maknanya ibrah. La taj'alna fitnatan. Ya Allah, jangan jadikan kami ini ibrah. Jadi jangan jadikan kami ini pelajaran ya Allah. Hati-hati jangan buat macam itu. Kan kita kan jadikan orang-orang kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Tsamud kan ibrah kan. Kalau engkau LGBT nanti jadi macam apa namanya? Kaum Nabi Lut. Ya Allah, jangan jadikan kami itu macam itu ya Allah. Jadikan kami ini orang yang amik ibrah. Jangan jadikan kami ini apa? Ibrah. Karena kalau jadi ibrah itu hancur kita ya Allah. Ar-ruh. Begitu pula di antara lafaz yang mempunyai banyak makna, ar-ruh wa min dzalika ar-ruh warada ala aujuhin al-amr wa ruhum minhu, perintah. Dan ini adalah ruhum minhu, perintah daripada Allah. Ya ini dibilang rohnya Allah apa? Nabi Isa itu apa? Kalimatum apa? Ayatnya wa ruhum minhu. Nabi Isa itu adalah kalimatnya Allah dan amrun minhu, bukan rohnya Allah. Wal wahyu, kadangkala roh itu maknanya apa? Wahyu. Yanzilul malaikatu birruh, ay bil wahyi. Wal Qur'an auhayna ilaika ruham min amrina, ay Qur'anan min amrina. Wa Jibril fa'arsalna ilaiha ruhana, kami kirim kepada mereka itu, kepada dia itu ruhana, roh kami. Siapa namanya roh itu? Jibril. Karena Jibril itu juga namanya roh juga.
Waruhul badan ini jiwa manusia. Wa yas'alunaka 'anir ruh, jiwa. Roh, ya ini yang biasanya orang-orang kita pakai ya. Ini ruh adalah roh ini. Adzikir, bukan zakar ya, zikir. Wa min dzalika adzikir warada ala aujuh, dan di antara lafaz-lafaz yang mustarok atau wujuh apa itu? Adzikir. Kadangkala makna zikir itu zikrul lisan. Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, zikrul lisan. Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Sebutlah Allah seperti kalian itu menyebut ayah-ayah kalian. Abah. Nah, maknanya kencanglah, nyaringkanlah zikir kepada Allah. Wal hafid wadhkuru ma fihi. Hafalkan, jaga. Wadhkuru ma fihi la apa? Apa ayatnya? Tak apa lagi. Wadhkuru ma fihi. Hafalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa ta'ah wal jaza fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. At-ta'ah wal jaza ay atiuni ujazikum. Zikir yang pertama maknanya ta'ah, yang kedua maknanya apa? Balasan. Fadhkuruni adzkurkum, maknanya kalau engkau ingat aku ingat kalian. Apa maknanya? Taatlah kepadaku, aku pun akan beri kalian pahala. Wal hadis uzkurni inda rabbik. Hadis ini maknanya perkataan. Kadang-kala zikir itu maknanya perkataan. Uzkurni inda rabbik ay hadithu an hali. Kalau engkau bermunajat kepada Allah, sebutkan namaku dan keadaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an, kadang-kala zikir maknanya apa? Qur'an a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tak baca Al-Qur'an, maka akan kami beri dia itu ma'isyatan dongka, yakni kehidupan yang dongka, sempit, yang miskin ya. Maknanya Anda tak selise hidup itu. Uang banyak kadang-kala tapi tak selise, dada macam-macam. Wa syaraf, kadang-kala kemuliaan. Wa innahu la dzikrun lak, itu adalah kemuliaan untukmu. Zikrun itu mungkin kenangan, memori yang mulia. Wal aib, ya ini ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, yakni Nabi Ibrahim kan ketika hancur semua, siapa? Wallahi fatan yudhkaru lahu Ibrahim. Dibilang ketika datang, ini toh orang yang yadhkur alihatakum, yakni yu'ayyib alihatakum. Yang ini yang maki-maki Tuhan-Tuhan kalian ini. Yadhkur maknanya sebutkan, bukan sebutkan biasa, tapi apa? Maki-maki. Ini toh orang yang maki-makian tak punya Tuhan itu kan. Walauhul mahfud mim ba'did dzikir. Dzikir di sini maknanya lauhil mahfud wa sana wa dzakarallaha katsiran. Ai wa athna 'alallahi katsiran, yang memuji Allah banyak. Dan yang terakhir kadangkala salat. Dzikir maknanya apa? Salat. Contohnya apa? Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar maknanya salat kepada Allah itu lebih besar daripada amal-amal yang lain. Inilah tentang apa? Al-wujuh wan nadhair. Saya nak teruskan ma'rifatu i'rabihi, tapi macam saya penat. Kita akhiri sampai sini aja. Insyaallah ma'rifatu i'rabihi kita baca di pertemuan yang akan datang. Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.